Halo Konco Kilat, balik lagi sama gue Muhammad Audi di sini di Back to Business. Kali ini kita datengin salah satu perusahaan agensi bisa dibilang yang besar di Indonesia, Flux Creative Universe, bareng Ko Auri. Halo. Ko Auri, apa kabar Ko? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk, anak ketiga baru lahir nih. Wah, capek banget tuh, capek banget. Capek banget, tapi happy. Happy gitu, banget ya? Happy. Anak keberapa sekarang? Anak ketiga ini ya. Ketiga, wow. Ketiga. Wow, oke. Sebelumnya gue datang sini, kayaknya kantornya tuh kayak rumah, nggak mungkin dari depan nggak kelihatan ya. Tapi kayaknya nggak nyangka, cuman pas masuk ke dalam kayaknya nyaman banget buat kerja. Iya. Nyaman Emang banget. Dibikinnya buat kayak rumah supaya nyaman aja kerja. Iya. Karena kalau anak kreatif tuh agak unik ya. Gimana Gitu. tuh? Unik ya? Uniknya tuh mereka tuh tipe yang bukan kayak orang kantoran. Gitu. Jadi emang dibikin senyaman ini ya ya udah, justru dengan santai justru ide-ide kreativitas tuh bisa keluar. Tapi tadi lihat di bawah ada kopi kan? Nah, udah pesen belum? itu gue nyobain ice americano. Maksud gue di kantor, gue pertama kali datang ke kantor langsung ditawarin kita punya barista sendiri, men. Iya, bisa pesan ice americano sepuasnya di sini, cuy. Ada terapisnya juga. Ada terapis apa nih? Tukang pijit beneran. Bener. Jadi semua anak-anak di kantor tuh mereka bisa request pijit bahunya, pijit kepalanya, atau kalau mau sampai ke kaki atau ke rebahan ya udah mereka cari tempat buat dipijit seluruh badannya. Emang ada sengaja dibikin. Itu fasilitas dari kantor. Tapi sebelumnya dengan fasilitas senyaman itu sebenarnya Flux kantor apaan sih kok? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kita tuh bergerak di bidang kreatif industri sih. Kreatif industri, Jadi kalau kamu sering lihat beberapa iklan-iklan yang mungkin tampil di YouTube atau tampil di TV bahkan sampai di billboard, ada beberapa klien itu kerjaan kita lah. Basically kita bergerak di bidang itu, begitu loh. Cuma sekarang ya we are beyond sekedar cuma advertising agency sih. Advertising agency, berarti untuk brand-brand yang kayaknya pengen bikin ads nih buat brandnya bisa dong datangin ke Flux ya. Nggak cuma brand-brand gede, mungkin teman-teman yang pengen bikin ads bisa hubungin Flux, mungkin langsung datang ke kantornya di sini. Well. Sebelumnya Flux ini berdiri dari tahun berapa sih kok? Nih kalau kamu nanya Flux berdiri dari tahun berapa? Sebenarnya saya tuh mulai bisnis saya tuh udah lama banget nih. Kalau kamu lihat ya, saya mulai bisnis saya tuh dari tahun 2006. 2006? I see. Jadi saya lulus kuliah tuh 2006. Ya, dulu tuh namanya tuh Flux Design. Karena at the time, fokus saya tuh lebih ke desain grafis. Karena kok bisa desain? Kok Auri bisa desain? Lulusan DKV kan. DKV mana tuh? Binus. Asik, deket lah ya dari sini. Deket. Nah dulu tuh pas lulus kuliah, saya tuh udah mulai ngerintis bisnis sendiri dengan nama Flux Design. Nah ini yang saya pakai pertama kali nih. Komputer ini tuh bersejarah banget nih. Jadi saya mulai dengan keterbatasan pakai komputer kayak begini yang punya teknologi namanya high kick pressure teknologi. Kalau kita tendangnya kencang, berarti cepat. Berarti harus dibutuh ditendang dulu biar dia cepat. Dikipasin. Biar bisa digeber gitu. Dan gitu mulai tuh dari kamar tidur Jadi kalau kamu lihat dulu kalau orang lihat enak banget Flux sampai gede sekarang. Lihat dulu dong dulunya. Udah bertahun kamar tidur, pakai komputer ini. Itu gambar sebelah 2 tahun kemudian. Baru saya bisa beli Apple. Ada desainer 1, desainer 2, komputer Bluetooth situ ranjang di situ. Paling ukuran 4x4 lah. Nggak nyampe lah. Ini berarti dari kamar di rumah Kak Auri? Iya. Dulu tinggal di rumah orang tua, kamar tidur di situ, ya udah tidur, kerja di situ. Tapi di tahun segitu kan kayaknya bisa dibilang orang yang bikin agensi, gue sendiri pun di tahun itu mungkin nggak tahu agensi itu apaan gitu kan. Di tahun itu. Cuman untuk di Kak Auri, di tahun itu bikin agensi, kepikiran dari mana sih? Ada inspirasi kah atau? Enggak sih, sebenarnya kepikiran karena emang dari zaman dulu tuh udah pengen banget punya mimpi, pengen bisa bikin company sendiri. Karena emang dulu fokusnya kuliah di desain grafis, makanya kita bikin company. Waktu saya bikin yang berkaitan di desain grafis. Nah kalau kamu nanya nih, Kak Auri, kerjanya apa aja? Kerjaan zaman dulu Flux itu kita tuh bikinin rebranding logo. Tuh logo Pasar Jaya tuh kita rubah Pasar Jaya. Sampai sekarang masih dipakai. Iya, benar. Multivision Plus, kalau kamu datang ke Kuningan, MVP masih dipakai. Kita bikin laporan tahunan, kita bikin kalender, kita bikin company profile. Jadi kerjaan-kerjaan Flux berkaitan dengan desain only at the time. Tapi kamu lihat walaupun saya mulai kamar tidur, kamu lihat kan, mimpi saya tuh udah gede. Saya tuh hanya mau nanganin klien yang sifatnya itu corporate.
Brand-brand corporate. Kenapa? Karena bagi saya sustainability-nya kejaga. Nggak mungkin deh kita ngeliat Bank BNI tiba-tiba collapse. Benar. Jauh, susah banget. Benar. Jadi bagi saya secara bisnis, this is good. Nah, kadang penting kita sebagai pebisnis itu kita harus bisa ngeliat jauh ke depan. Gitu. Nah, udah selesai itu. Kedua, dibayar mahal. Pasti dong, namanya perusahaan kan, nama gitu corporate kan. Gede. Tapi emang buat dapetin klien corporate nggak gampang. Benar. Effortnya tuh berkali-kali lipat, susah banget. Tapi saya senang dari zaman dulu udah nanam benih di sini. Ya. Nah, agensi tadi kau bilang kayaknya mendingan ambil untuk perusahaan besar deh. Cuman kebanyakan kayaknya orang-orang yang bikin agensi sekarang ngincer untuk UMKM deh. Walaupun kecil kan, tapi kuantitas lebih banyak. Ya, betul. Apakah pemikiran kayak gitu bener nggak sih kok menurut kau? Benar-benarnya tergantung. Bagi saya gini, setiap bisnis itu tergantung foundernya mau arahnya kemana. It's okay kok kalau dia tuh cuma mau main di tepi-tepi pantai, karena kan arusnya nggak kenceng, lebih santai, nggak capek, gitu. Betul. Tapi kalau emang ownernya mau ke tengah-tengah, yang ke samudra luas, silakan. Tapi ready nggak dengan ombaknya yang segede itu? Nah itu ditentukan sama foundernya sendiri-sendiri. Tapi at the time, dari zaman dulu, saya akan berasa hidup kalau saya ada di tengah lautan luas yang ombaknya gede. Justru kalau saya ada di pinggir laut yang udah santai, saya nggak nyaman. Jadi dari zaman dulu udah bangun jiwa kompetitifnya tuh ke situ lagi. Gitu ya. Nah, mungkin tadi kau mulai dari kamar kecil. Betul. Gitu kan. Klien pertama yang bikin kau mikir kayak ini gue bakal sukses dari sini sih. Klien apa sih? Ada dari properti. Jadi itu klien yang pertama kali saya dapetin sendiri ya. Itu tahun 2006 lah. 2006, 2008 baru dapat lah. Pokoknya awal-awal ngerintis bisnis. Masih ingat banget waktu itu awal ngerintis bisnis, saya kejarin klien zaman waktu itu masih pakai fax di. Saya nge-faxin 100 klien, tembus 1. Adi Realty. Anak perusahaannya Adi Karya. Butuh inget banget. Itu pertama kali saya dapetin klien yang saya kejerin satu-satu. Waktu itu belum ada apa yang canggih-canggih gitu, email atau apa segala macam gitulah. Jadi waktu itu harus pakai fax. Ingat banget waktu itu telepon klien, "Ibu, saya Auri dari Flux Design. Boleh nggak kita kirimin perkenalan tentang kita?" Begini segala macam. Dibalas. Akhirnya ketemu, dapat project pertama kali bikin logo materi promosi buat propertinya dia. Menara MTH waktu itu. Menara MTH? Itu pertama kali banget tuh. Ngerjain project yang dapat dari hasil sendiri ya. Bikin logo, terus bisu banner, hoarding wall, segala macem. Itu pertama kali. Dengan segitu besarnya Flux sekarang sampai yang gue lihat kayaknya Master Deddy Corbuzier nginvest nih ke Flux. Sebenarnya terjadi obrolan apa sih sampai akhirnya Master Deddy Corbuzier tuh? Sebenarnya nggak langsung kayak gitu setelah saya bikin si Flux Design ini, ya kalau kamu lihat perjalanan selanjutnya itu di 2018 saya baru merubah bisnis jadi advertising dan digital agency dengan idenya Flux. Berarti saya butuh waktu berapa tahun? Dari 2006. 12 tahun. Baru berani berubah. Kenapa? Jujur ada zona nyaman di. Saya selalu ngomong ini ke setiap saya jadi pembicara segala macam. Kadang orang itu harus ngalamin masalah dulu baru dia mau berubah. Sebenarnya kalau saya bilang jangan kena masalah baru berubah sih. Betul. Cuma kadang orang harus dulu kena masalah. Cuma waktu itu saya mikir udahlah di desain grafis aja. Nah di 2015 saya tuh udah bisa ngelihat ini bisnis Flux Design ini nih bukannya naik tapi cenderung turun. Bahkan saya udah bisa mapping kalau saya nggak do something 2015 tuh di akhir tahun bisa bangkrut. Saya udah mapping nih. Aduh, gawat nih. Kenapa? Sekarang nanganin project kalender 1 tahun cuma dapat di ujung tahun. Betul. Kalender kan nggak tiap bulan dia bikin. Benar. Ya kan? Terus laporan tahunan ya cuma di awal tahun. Jadi cuma dapat project akhir tahun, awal tahun. Sisanya mungkin di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nggak ada pemasukan. Wow. Kecil. Nah jadi waktu itu saya udah tahu nih kalau saya nggak do something bisa collapse nih. Tapi Tuhan masih baik. Saya dapat kesempatan pertama kali waktu itu dapat project dari Citylink. Citylink. Jadi waktu itu dapat Citylink dulu. Waktu itu
suruh kita tuh buat brosur. Kita dapat project mereka tuh briefnya sore, mereka minta besok jadi 3 desain brosur. Wow. Bagi kita orang desain bikin brosur mah ya elah cetek lah. Iya. Gitu. Kita kerjain cepet, kliennya kaget. Ini Flux Design kalau disuruh bikin desain cepet banget ya. Kita pakai agensi yang sekarang lama nih. Nanti kita undang pitching creative agency ya. Oke. Pas dapat briefnya, ini apa suruh mikirin tematik campaign, tactical campaign, digital campaign, ngurusin media buying-nya, semuanya. And at that time, sama sekali nggak ngerti? Nggak ngerti. Oke. Tapi karena kepepet, kalau lu nggak bisa dapat project ini, mungkin itu bisa jadi tahun terakhir Flux Design. Oke. Akhirnya saya push tim, saya sendiri pun juga belajar ke kakak kelas. Kak, the waiting advertising gimana? Begini nih, semua segala macam. Akhirnya kita coba ikutan pitching itu, dari 9 agensi gede lolos 3. Dari lolos 3, bahkan sebelum pas ketemu lagi ronde kedua, direktur ngomong gini, Auri, Flux Design masih baru. Kenapa kita harus pilih kamu? Betul. Belum selesai ceritain lo decknya lo. Direkturnya langsung ngomong, waktu itu bos-bos gede. Iya. Udah ngomong gini aja. Ya Pak Hans, Flux Design memang masih baru, tapi Pak Hans lihat dari 9 agensi kita ada 3 besar, karena kita punya ide yang fresh. Iya. Nah boleh nggak Pak Hans? Timku semua masih muda semua nih. Kasih kesempatan dulu sama Flux, coba dulu aja 3 bulan. Kalau menurut Pak Hans bagus lanjut. Kalau nggak cut juga nggak apa-apa lah. Oke. Lalu saya ngomong gitu nggak bisa janji apa-apa lagi. Iya betul. Gitu. Nah akhirnya waktu itu setelah presentasi 3 besar, Pak Hans masih ingat banget. Waktu itu abis dari kamar tidur, kantor saya pindahin ke rumah. Jadi waktu itu saya udah beli rumah, cicil rumah, buat tadi tuh pikir buat merit. Oke. Jadi kita merit. Rumah udah ready, tapi akhirnya aku bilang ke waktu itu istri bilang gini, saya bilang ke istri gini, yang ini kalau Flux di kamar tidur mulu kayaknya nggak etis juga. Boleh nggak kita pindahin ke rumah gitu. Terus kita gimana? Kita sewa apartemen aja deh di Royal Medit waktu itu. Untung istri setuju, ya udah kantor jadi di rumah waktu itu. Jadi waktu itu Pans datang melihat, oh ya timnya ada lengkap segala macam. Singkat cerita kita menang proyek itu. Kita menang itu dari 2016 di kontrak 2 tahun. Dan itu the biggest billing ever Flux yang pernah kerjain pada saat waktu itu ya. Karena klien bayar tiap bulan. Di situ saya langsung mikir, anjir, ternyata duitnya bisnisnya ada di sini nih, di advertising dan digital agency. Iya. Makanya selesai kontrak 2018, langsung saya rubah nama, kita adalah Idenya Flux. Idenya Flux. Betul. Wow. Dan sekarang di 2020 baru kita pindah kantor di Senayan. Ini kantor kita, yang tadi kamu udah lihat kan? Iya. Ada ininya, ada kolam renangnya, ada gym roomnya, segala macamnya. Nah kalau kamu tanya, Ori sekarang klien Idenya Flux siapa aja? Masih sama, corporate. Tapi kerjaan kita beda. Kita mikirin campaign buat semua brand. Ayam parcel, segala macam. Itu kerjaan kita lah. Wow, oke. Gitu Berarti bisa dibilang mungkin Master Deddy Corbuzier ngelihat sebuah potensi dari apa yang udah dikerjain sama Ko Auri. Ada, tapi ada satu kunci lagi yang saya lihat ya Apa tuh? Ya, nih. Semenjak saya bikin si Idenya Flux di 2018, saya tuh sebenarnya terinspirasi banget dari kata-kata ini waktu ngelihat Gojek sama Tokopedia merger jadi Goto. Mereka bawa kalimat ini, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Saya langsung mikir kayak, iya juga ya. 2 perusahaan gede rela jadi satu supaya bisa pergi lebih jauh. Walaupun sekarang lain cerita ya. Kalau dilihat di harga sahamnya sih kayaknya ya. Tokopedia dilepas lah. Tapi entertain itu berubah cara berbisnis. Betul. Saya ngeliatnya, walaupun Flux udah lama, saya harus bisa mikir ke depan. Ini bisnis harus long term nih. Syaratnya bersama-sama. Makanya di tanggal 11 bulan 11, saya ngeberanin diri ngebangun lagi bisnis jadi grup holding dengan nama Flux Creative Universe. Kalau kamu tanya Ko Ari maksudnya Flux Creative Universe itu apa? Nah gini, saya tuh suka banget sama Marvel. Makanya kamu lihat mainan saya banyak Marvel. Tadi di bawah juga komik-komik sepanjang kan. I like Marvel so much lah. Nah kalau kamu lihat Marvel, dia tuh punya banyak jagoan-jagoan yang bener gak? Ada Iron Man, ada Hulk, ada Thor, ada Spider-Man. Masing-masing punya jurus sendiri-sendiri, punya musuh sendiri-sendiri. Tapi dia bisa jadi Avengers. Makanya di Flux Creative Universe, visi saya adalah saya pengen jadi Avengers-nya dunia kreatif Indonesia. I see. So itu yang saya bangun di tanggal 11 bulan 11. Udah gak bisa sendiri. Saya harus cari jagoan-jagoan di industri kreatif ini. Ikut saya yuk. Nah tujuannya apa?
ini yang saya ngeliat ya, ketika kita udah nggak mikirin diri kita sendiri, ketika kita mikir untuk bisa bersama-sama, maju bersama-sama, ternyata di situ Tuhan banyak bukain pintu-pintu baru. Oke. Jadi at the time di tanggal 11 bulan 11, goal saya tuh saya cari jagoan-jagoannya. Jadi waktu itu saya dapetin nih satu-satu nih yang orang bagus di industri kreatif nih. Ikut gue aja yuk di Flux Creative Universe. Nanti kita bikin company, gue kasih bisnisnya. Bagi saya bisnis penting nih di. Lu boleh kreatif, tapi kalau nggak ada kliennya, buat apa? Dapat duit dari mana? Iya. Sedangkan karena nama Flux sudah gede, banyak klien-klien, kita kasihin bisnisnya. Kedua, manajemennya kita yang ngaturin. Iya. Ini manajemen nggak kelihatan tapi repot loh. Betul. Ngurusin cash flow, HRD, betul, legalitas, pajak segala macam, kadang repot. Jadi ini saya yang bantuin, partner saya yang ngurus kreatifnya aja. Ketiga, investment. Ini penting lah di. Sekarang ketika saya tarikin orang yang kebanyakan orang yang jadi partner saya tuh dulunya tuh mereka pekerja kantoran. Yang cuma dapat gaji bulanan tok. Jadi saya tarikin mereka, saya bilang, oke, ketika lo bikin bisnis, saya tahu nih permasalahan orang ketika bikin bisnis. Bulan ini lo dapat duit bagus, bulan depan belum tentu kan. Itu ketakutan terbesar seorang pebisnis. Betul. Saya bilang, enggak, ketika lo ikut gua, lo tentuin lo mau ngambil berapa buat bulanan yang lo nyaman. Jadi ketika mereka udah tentuin angka, saya taruh, oke, investment saya sekian ya. Ini yang kalian kontrol keuangannya. Gitu, mau sebagai modal awal. Jadi ini yang saya bangun. Nah, sehingga kalau sekarang kamu lihat, ini ekosistem yang ada di Flux Creative Universe nih, Di. Wah. Ada production house, ada event organizer. Ada creative agency, ada media community, ada media buying KOL, production house, event organizer, digital capital. Ini yang selama di 2021 saya bangun. Tapi tidak langsung banyak gini, dulu mah cuma sedikit doang, beberapa unit bisnis doang. Sekarang dengan seiring waktu baru bertambah banyak. Nah, ini yang menjadi dilihat sama Om Deddy. Kalau kamu lihat ya, gitu. Kalau kamu tanya, sekarang jagoan core siapa aja? Ini jagoan-jagoannya nih. Tuh, ini si Avengers-nya. Avengers-nya nih. Mungkin Om Deddy bagi saya Hulk-nya saya kali ya. Udah gede badannya ya. Gitu. Emang hijau gitu. Benar. Gede badannya gitu. Nah, jagoan-jagoan saya di sini. Kalau kamu lihat, kesempatan waktu itu datang dari sini nih, Di. Waktu itu dipanggil di tahun 2022 ya. Dipanggil sama manajernya Om Deddy. Ri, datang dong ke studio. Waduh, udah nggak pernah ketemu Om Deddy lama. Terakhir ketemu Om Deddy itu 2018. Waktu jadiin dia tuh influencer di salah satu brand yang kita pegang. Tapi besok nggak pernah ketemu Om Deddy lagi. Tapi manajernya masih sering kontak kan. Ngomongin hobi sepeda, ngomongin apapun, cheap relation lah. Nah, akhirnya dipanggil ke studio Om Deddy. Saya waktu itu masih bingung, ngapain dipanggil Om Deddy ya? Ternyata pas ketemu Om Deddy ngomong gini, Auri, banyak banget brand-brand mau jadi gue brand ambassador nanya ke gue nih, lu bisa ngerjain kreatifnya juga nggak? Of course nggak bisa lah. Om Deddy kan artis. Betul. Biasa dia tinggal terima narasi skrip, ya udah gue ngapain aja. Tampil gitu kan, tampil udah syuting, that's it kelar. Ya Om Deddy ajakin, boleh nggak 2 minggu lagi lu ketemu gue, tentuin namanya apa, modal kerjanya, pembagian saham timnya siapa aja. Ini bagi saya kesempatan gede lah. Betul. Nggak mungkin ditolak. Akhirnya 2 minggu saya datang ke Om Deddy. Om, ide pertama namanya Adakadabra. Masih ingat banget tuh. Berkaitan dengan magic. Pikir Om Deddy suka dengan magic-magic. Ternyata Om Deddy ngomong, gua udah nggak mau dikaitin lagi dengan magic ya. Oke Om. Ide kedua lupa di. Ide ketiga yang di-proof ini. DNA. Deddy and Auri. DNA Creative Agency. Yes, jadi sekarang DNA ini ngerjain brand-brand yang emang menggunakan Om Deddy brand ambassador-nya. Contohnya apa? Motor listrik Volta, Si Cepat, Kitrimat, ada di sini lah. Berarti khusus untuk yang mau ngambil Om Deddy sebagai talent, pasti pakai Creative Agency-nya dia? Betul. Dah, dapat kesempatan bareng sama Om Deddy. Kelar ya di sini ya. Next step-nya, saya dapat kesempatan lagi partneran sama Cigres Tahir. Ini pun juga nggak nyangka, Di. Nggak pernah tahu bisa ketemu Cigres Tahir. Penasaran nggak gimana caranya? Gimana tuh? Tempat ini, kantor ini, yang saya jadiin kantor, saya waktu itu sewa tempat ini tuh 5 tahun. Jadi waktu pas jalan 2 tahun, ownernya datang. Dia lihat, Ri, kamu ngerawatnya kantor ini jadi bagus ya. Dia happy. Terus kamu apa sih bisnisnya? Saya ceritain. Saya bergerak di bidang kreatif nih, Ci. Terus si Cici ini ngomong, Ri, kamu cocok deh sama adik saya nih. Dia bilang gitu kan. Ternyata. Siapa, Ci? Grace Tahir. Wow.
Bang, saya ini Cijen Tahir anaknya pada Dato Tahir. Oh, Google. Ih bener. Ya udah saya ketemuin ya. Akhirnya waktu itu ketemu Cigres. Oke. Diingat banget masih di Union waktu ketemu pertama kali di Plaza Senayan. Plaza Senayan, oke. Cocok tuh sama Cigres. Ngobrol panjang lebar segala macem. Akhirnya Cigres ngomong, Auri kita bisnis bareng. Iya. Apa? Nah waktu itu saya sampai kenalin ke 4 teman saya ya, dia bilang kenalin ke Cigres. Cigres akhirnya ngomong gini, Auri cukup kamu kenalin ke relasi kamu. I just wanna work with you. Oke. Bingung nggak? Kadang yang di otak saya tau nggak apa di mikir, Cigres kan jadi anak konglomerat ngapain capek-capek kerja gitu kan? I mean she's very smart person gitu, Cigres. Dan mungkin milik Ko Auri adalah sebuah pilihan buat dia yang terbaik gitu, karena dia orang yang pinter untuk mungkin dia ngeliat ini peluang yang bisa dimanfaatin buat bareng-bareng kita maju sama-sama gitu. Nah, kalau saya ngeliatnya gini, Cigres tuh kita tarik banget di industri media, terutama digital. Makanya dia kan kalau TikTok segala macam gede banget kan followersnya. Nah, akhirnya aku tawarin ke Cigres, oke Ci, boleh nggak kita bikin namanya bisnis Peak Digital Capital? Kita invest ke media-media community nih. Oh, oke Ri, udah ikut kamu aja deh. Dia bilang gitu kan, ya udah akhirnya Cigres taruh uang, aku taruh uang, kita bikin Peak Digital Capital. Nah, ini portofolio kegede kita nih, Di. Jadi ketika udah bareng sama Cigres, kita tuh invest ke salah satu media online sekarang boleh aku bilang ini growth-nya gede banget. Namanya Foxit. Udah 1,4 juta followers sekarang. Ini kita invest. Ya, ini growth-nya gila banget, Di. Kamu lihat, ini dulu foundernya nih. Dulu foundernya saya waktu itu masih inget banget. Saya interview dia. Saya tanya begini, Mi, waktu itu Foxit masih 400.000 follower. Saya bilang ke dia gini, Mi, yang gedein Foxit siapa? Saya doang Pak, admin saya. Ini saya. Jadi dia nge-post sendiri? Sendiri semua. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya sama Cigres invest? Ya, nanti, dia tadi dari Kalimantan. Kamu kantor di Senayan, tempat tinggal kita siapin, timnya kita lengkapin, bisnis kita gedein. Sebentar, dia orang Kalimantan? Kalimantan. Wow, tapi sangat, maksudnya untuk update berita media yang kayak gini di sana loh. Emang passionnya di sana dia. Gitu. Jadi akhirnya dia tertarik invest, ya udah kita invest, mereka pindah ke sini. Tapi kamu lihat yang paling penting dari sini, ya secara bisnis ini growth banget. Betul. Contoh, saya waktu itu pernah nanya ke dia, jujur waktu itu agak kaget, nanya ke Helmi gini, Mi, 1 bulan bisa berapa kali paid promote? 10 lah Pak. Oke, sekali paid promote 250.000, berarti 1 bulan cuma dapat 2,5 juta dong. Mungkin untuk di sana menurut dia kayak ini cukup lah. Tapi kamu lihat dong, saya invest ke media ini gede loh. Betul. Saya langsung mikir kan, anjir balik modalnya nih. Iya, gitu kan. Cuma saya udah tahu nih, balik lagi, seorang pebisnis itu bisa tahu ngelihat sesuatu yang bagus, ini bisa jadi gede nih. Betul. Itu pebisnis sejati. Saya udah punya feeling, saya bisa gedein ini. Jadi saya yakinin Cigres, Ci, aku yakin bisa jadi gede. Aku ikut kamu Derry. Oke. Udah, akhirnya pas udah balik kita invest ke sini, aku udah langsung ngomong ke Helmi, Mi, strategi pertama, lu udah nggak boleh lagi nanganin brand-brand bedak pemutih lah, judi online, jelas kayak begitu lah, kagak ada yang begini nih. Begitu kan, udah nggak mau lagi. Saya bilang gitu kan, no more, gitu. Tapi Pak, dapat brand dari mana? Itu urusan brand nih. Betul. Gitu kan. Udah. Terus habis itu waktu itu Red Cut, saya tahu nih barang mestinya dilakuin berapa duit. Saya waktu itu pertama kali langsung kasih harga Red Cut jadi 2,5 juta. Kaget Helmi. Untuk satu post fits ya? Satu post fit 2,5 juta. Kaget ya. Sekarang sekali paid promote di Foxit itu 10 juta. Wow. Satu hari brand yang beriklan di sini minimal tuh 3. Udah jadi bapak duit. Iya. Bahkan kemarin si Helmi, dia udah bawa orang tuanya tuh naik haji. Apa nggak seneng loh? Benar. Wow. Seorang dari Kalimantan gitu kan. Tapi saya juga butuh dia. Dia orangnya kreatif banget. Kamu lihat konten-konten kayak begini bisa bikin kata-kata yang nyeleneh-nyeleneh yang shit, ya dia. Kok kamu lihat Foxit bahasa-bahasa itu? Iya. Dia bisa ngelihat sebuah poin dari perspektif yang berbeda gitu. Maksudnya ini air matanya bisa turun dari sebelah mana gitu. Bahasa-bahasa yang kadang yang nyeleneh-nyeleneh buat itu hoax gitu kan. Nah ini saya invest. Ini untuk Gen Z.
Ya, invest lagi kedua, Unexplained. Ini juga udah 1 juta follower nih. Nah, ini bahas lebih berat. Kalau tadi receh, ini isu global, politik, news ada di sini. Maksudnya ini, gue tahu ini dari awal COVID. Ya. Karena ini agak kontroversial tahun ini. Nah tadi agak bingung ketika pas ngeliat Ko Auri invest di Unexplained. Maksudnya ada brand yang mau ke sebuah media yang kontroversial gitu loh. Gede banget sekarang. Walaupun nggak sebanyak Foxit ya. Iya. Dia emang selektif brandnya. Nggak bisa yang receh-receh. Bahasan brand-brand ini yang emang menengah ke atas lah. Cocok sini. Oke. Tapi secara kuantiti emang nggak sebanyak Foxit. 1 hari bisa 3 gitu. Iya. Tapi ada brand masuk sini. Beda segmennya nih. Nah, Unexplained kita taruh di sini. Bahas isu global, politik, juga macam semua masuk ke sini. Kenapa? Karena saya rasa saya mesti ngimbangin. Nggak cuma media yang receh, tapi yang berbobot. Gitu. Di sini. Wow. Ini. Ya kan? Iya. Lanjut lagi. Media yang ketiga yang saya invest, John Bray. Ini tuh pengen, kalau kamu lihat yang udah gede sekarang kan Tai Lalat. Saya buat invest Tai Lalat kan udah gede banget pasti. Dia udah punya restoran kok. Ya udah deh, masuk yang dari bawah dulu aja. Iya. Kita gedein yang masih punya potensi ruang untuk bisa dijadiin gede. Dan emang saya tipenya tuh seneng bukan yang beli yang udah gede tinggal enak. Saya demennya mengusahakan. Mungkin karena dari zaman dulu ya, dari kamar tidur. Jadi rasa membesarkan itu ediktif. Betul. Melihat dari dia bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, itu tuh seru banget. Itu yang nyandu. Kayaknya agak berseberangan ya. Maksudnya media itu bukan suatu hal yang bisa nawarin jasa kayak production house gitu. Beda di cara mikirnya. Nih, setelah bareng sama Cigres, saya dapat kesempatan lagi. Saya dipercaya untuk megang media-media Holywing. Holywing itu udah punya banyak media. Tapi mereka tidak dimonetize. Saya dapat kesempatan lagi dia sama Ko Ivan. Boleh ngari. Lu handle, lu gedein secara bisnis. Ya udah, jadi saya sama Ko Ivan punya lagi another unit bisnis yang membawa seluruh media-media yang dia udah punya. Wah, gede banget. Ada JKT Today, Bali Today, Global Today, gitu kan, Indo Today. Zona Sehat segala macam lah. Psikologi juga ada di sini. Nah ini entar lagi bakal di-announce di tanggal 13 November, tanda tangan, ada Om Deddy segala macam semua masuk ke sini. Nah ini kan dia pun maksudnya brand medianya gede. Cuma untuk urusan monetize dia belum tentu bisa. Kalau dikilat, maksudnya ya monetize bukan urusan gue gitu. Kita nggak ikut-ikutan. Cuma maksudnya dia pun yang udah punya masa yang sebesar itu, dia nggak ngerti cara monetize media. Akhirnya diserahin ke Ko Auri gitu. Betul. Sekarang ini yang saya pelajari nih ya. Sekarang ini saya mikir gini. Ini kalau dulu saya tuh mikir gue mau apa-apa sendiri. Gue bisa kerjain sendiri, bisa, tapi capek. Makanya sekarang saya tuh lebih senang menggunakan ada yang mau jalan bareng, ibarat kata lift, udah lift aja deh. Sekarang saya kalau bangun lagi media dari awal nih, bikin baru bisa sih, tapi capek lah. Ini kan media udah jadi. Saya tinggal bagian nyariin duit aja, gedein secara bisnis. Isi otak saya langsung terusin. Kita kesini strateginya udah ada di kepala saya. Udah, bareng. Ko Ivan juga sama. Ini orang sebelah kanan nih. Ini tadi tangan kanannya dia nih megang banyak media. Dikasih kesempatan buat on this unit bisnis. Nggak perlu modal loh. Gitu baik juga Ko Ivan. Nah dari sini semua kalau kamu lihat, inilah ekosistem yang udah saya bangun. Balik lagi ke visi awal, udah nggak bisa sendiri harus bersama-sama Nah karena goalnya gede jauh, jadi kalau kamu ngomong secara bisnis, kita tuh nggak bisa megang cuma satu. Kadang ya ada project yang dapat duitnya dari sini dulu nih. Nah baru ini kelempar nih. Baru ke sebelah kanan. Itu Iya. Bisnis ternyata di situ ekosistemnya. Lu nggak nyantol di sini, ini nyantol dulu, nanti lu pasti ke samping. Bisa lu tektokannya ke atas. Begitu juga dengan samping, PH dulu masuk. It's okay. Langsung idenya mungkin dari agensi lain atau dari apa. Udah jadi barangnya udah jadi, kelempar ke sini. Tapi dari sini. Jadi secara ekosistem ini tuh udah kebangun. Nah, inilah yang dilihat sama siapa? Sama Om Deddy. Makanya ketika bikin bisnis bareng sama Om Deddy yang DNA tadi, selang 2 bulan Om Deddy manggil saya. Manajer ngomong, "Ri, panggil ke studio Om Deddy." Waktu itu saya mikirnya kayak mau syuting. Podcast kali ya, prosedur, seneng kan masuk prosedur gitu. Pas ketemu Om Deddy, Om mau masuk prosedur. Agak masih jauh, dia bilang gitu ya. Tunggu investment gue balik, katanya dia bilang gitu kan. Oke Om. Kenapa jadi? Om Deddy ngomong,
Pri, what if kalau close the door, Dektos, kita invest aja ke Fluxative Universe langsung, ke induk. Tuh, jackpot. Tapi waktu itu saya jujur, karena mulai bisnis dari kamar tidur sendiri, nggak ada investor. Saya takut. Iyalah, pastinya. Waduh, Om Deddy masuk ke induk ibaratnya. Oke Om, saya pikir dulu Om. Saya bilang itu kan. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan kalau emang dari kamu, dipermudah kasih tanda. Kalau enggak, dipersulit ngajin nggak apa-apa deh. Gitu ya kan. Gitu kan. Tapi dapat tanda waktu pas lagi ulang tahun, 8 Februari, lagi tiplilin sama anak istri segala macam. Tiba-tiba email dari Om Deddy masuk. Term sheet-nya udah oke. Saya sampai telepon manajernya. Kok Didi tahu aku hari ulang tahun? Enggak. Gue ucapin ini sekalian gitu. Itu tanda atau bukan? Masa dikirim dari ulang tahun? Kan bisa besok, seminggu depan. Kenapa nggak kemarin? Iya. Saya ngejar nggak? Enggak. Berarti ini tanda dari Tuhan. Oke. Masuk sekarang Om Deddy di Fluxative Universe. Ketika Om Deddy masuk, udah beda di. Wow. Udah beda banget. Apakah seberpengaruh itu? Pengaruh dong. Pengaruh ya? Zaman dulu waktu saya deketin orang-orang di kreatif nih. Ya. Banyak penolakan. 2021 waktu saya bangun Fluxative Universe. Saya deketin kamu nih. Ikut saya yuk di Fluxative Universe. Tatapan kamu mikir gini, siapa Yohanes Auri? Mungkin kalau saya Yohanes Tahir, beda. Harus ada Tahir di belakangnya. Gitu kan. Kadang waktu zaman dulu masih nyari-nyari orang-orang yang bagus ini, mereka pasti akan percaya di belakangmu siapa. Nggak ada siapa-siapa. Betul. Gitu kan. Ya, I know lah, kekurangan saya gitu. Sekarang dengan ada Om Deddy, nggak perlu banyak ngomong. Om Deddy mau masuk something ke Flux, pasti ada something. No need to explain lagi sekarang. Bahkan sekarang orang mau masuk ke Fluxative Universe banyak banget. Nggak bisa semua kita pegang. Nggak bisa. Wow. Dan di situ semenjak Om Deddy masuk, makanya saya ngeliat Cigras masuk, Ko Ivan masuk. Saya bisa kesempatan belakangan ini bisnis bareng sama Ko Andrew juga yang punya PGI. Itu kan orang-orang hebat semua, Di. Betul. Mungkin kalau Om Deddy nggak mulai pertama kali untuk percaya ke saya, mereka-mereka yang gede itu pasti nggak percaya. Dan yang saya lihat ya, kalau kita udah ngomong ke orang gede, yang mereka lihat dari kita tuh adalah apa? Karakter. Kejujuran kita. Itu yang dilihat. Cigres tahu banget semua duit keluar masuk, saya laporan ke dia. Om Deddy juga tahu. Bahkan ke Ko Andrew pun kemarin kita bikin bisnis baru, kita bikin skincare buat cowok. Itu Ko Andrew bilang gini, kalau kamu mau jagain uang saya, Ri, kamu taruh duit, saya taruh duit, saya jalan bisnis ini. Tapi kalau kamu nggak mau, saya nggak mau. Itu yang susah. Kejujuran lu dalam mengontrol keuangan, itu yang dilihat ternyata sama orang-orang yang gede. Seberapa bisa lu dipercaya. Itu sih. Nah, Flux sebagai agensi udah sebesar ini. Gimana sih kalau orang ngelihat industri agensi di Indonesia belakangan ini? Shifting di bisnis kreatif ini itu cepat banget. Cepat banget, Di. Kita nggak bisa lagi berpatokan. Untuk bisa bikin suatu brand sukses, kita mesti ngerjain secara 360 ini. Ada tematik campaign, tactical campaign, digital campaign, terus habis itu ada media buying apa segala macam. Nggak kayak gitu lagi sekarang. Sekarang itu tuh kita bahkan bisa go with satu aja, kita ambil satu part, itu tuh bisa bikin viral. Gitu. Contohnya ya, nih kopi ini dari tadi banyak banget nih keluar di Instagram, sampai akhirnya penasaran dan cek, ternyata ini kopi dari kopinya Flux. Harga kopi 1,5 juta dan bisa dicicil. Hari ini beli kopi nyicil. Dan gilanya udah ada yang beli. Udah ada ulasannya. Hati mah pengen ya. Tapi apa daya, kantongnya kurang mampu ya. Sama ya, ini tuh nama brandnya kopinya Flux. Kopi Cow Hype Beast, cenah. Kita akan buka isinya kayak gimana.
Wow. Nah, di itu kalau kamu lihat waktu itu saya berhasil bikin brand buat diri sendiri, Kopinya Vlogs waktu pas dijual itu tuh dengan ngandelin budget yang kecil banget. Oke. Nggak gede. Waktu itu saya bikin viral pakai Oreo Supreme, kalau kamu lihat makanya boom kan. Iya. Tapi yang namanya viral kan cepat naik cepat turun. Betul. Waktu itu bikin 1,5 juta, ada yang beli nggak? Ternyata banyak yang beli, sampai Tasya Farasya waktu beli gitu kan. Iya. Terus diliput lagi. Saya bayar dia kagak mampu lah. Iya. Waktu zaman dulu setahu saya tuh masih red card 350 jutaan. Wow. Gitu. Ya enggak lah. Jadi itu organik. Nah, setelah selesai kayak gitu saya bikin paket selanjutnya kopi mawar merah. Waktu pas jual itu kirain laku kan, kopi rasa mawar, ada coklat, ada ini. Launching nggak laku. Akhirnya saya rubah cara marketingnya. Saya bikin video yang tadi kamu lihat yang ada orang ngantri. Itu sebenarnya settingan. Oke. Jadi yang kamu lihat tadi yang dia ngantri ini, gitu ya kan, di sini itu semua settingan. Oke. Jadi pas kita bikin, saya waktu itu bikin konten jualannya pinggir jalan, waktu itu masih pakai Mercedes merah. Saya bilang ke tim, ceritanya lu ngantri nih panjang nih, bos jualan di pinggir jalan nih, menarik pakai Mercedes SLK, aku jual kopi. Terus habis itu dipasang bucin, ngeliat, aku juga mau beb, suruh cowoknya ngantri, beli kasih. Bikin yang itu organik? Itu organik. Gitu. Oh enggak, maksudnya adegan itu saya jualan itu saya setting. Adegan Gitu jualan. kan. Tapi maksudnya jualan. Oke. Saya mau jualan di sana. Gitu. Tapi konten itu kita bikin pas orang masukin video tadi di TikTok, boom, it's going viral. Oke. Nah, itu bisa ngasilin 1 bulan 100 juta dari jual kopi cuma 60.000. Oke. Ya. Apakah saya perlu bikin iklan video, iklan billboard segala macam? Enggak juga. Enggak. Satu doang pakai konten itu. Oke. Sekarang perkembangan dunia digital semakin cepat. You don't need keluarin budget gede-gede untuk bisa Nah, ini saya pakai buat jualan ke brand-brand yang saya udah kenal. Contohnya gimana, Kak Auri? Contoh, tapi saya nggak tahu kamu pernah ngeliat video ini atau enggak, gitu. Iya. Ya, ini waktu saya dapat project dari SeaWorld. Oke. Ya, SeaWorld waktu itu bilang ke kita gini, Influx yang datang ke SeaWorld ini orang tua bawa anak. Betul. Yang Gen Z sampai milenial. Betul. Udah jarang datang. Bisa nggak sih bikin konten yang sifatnya bisa FYP di TikTok? Nah, saya tuh bisa kasih garansi ke brand ya. Saya kasih garansi pasti akan dapat 25 juta views. Kalau nggak sampai 25 juta views, balikin aja duitnya. Oke. Saya bisa kasih garansi. Jadi waktu itu saya buatin buat SeaWorld salah satu video yang boom banget. Waktu itu yang ini. Saya nggak tahu kamu pernah lihat video ini atau nggak. Tuh. Iya. At the time itu happening banget, satu video tuh tembus jutaan views, hampir puluhan juta views. Sampai SeaWorld tuh pada banyak nanya, kamu baca, Kak boleh info cara lamar di SeaWorld, Kak gimana, begini semua segala macam. Oke. Bam. Di digital pun juga orang-orang pada cek, gue lamar aja kali di SeaWorld, gue lamar aja kali di SeaWorld. Kita viralin si SeaWorld ini. Habis itu next selanjutnya kita juga waktu itu jalanin project buat Dufan. Kita bikin event campaign namanya Secret Code buat dapetin fast track. Oh, ini baru-baru ini nih kayaknya. Pas bulan Juni-Juli itu di TikTok rame banget. Iya benar. Kita kerjain. Idenya kita bikin ada tari-tarian baru bisa dapat fast tracknya. Boom, mungkin kalau dihitung sekarang udah bisa 78 juta views kali. That's it. Gila banget ya. Begitu caranya. Oke. Oh, ternyata untuk bikin sesuatu yang boom kayak gini kayaknya butuh proses kreatif yang sangat ini. Walaupun sebenarnya simpel ya. Mungkin orang ngeliatnya simpel, cuman kalau emang simpel, kenapa yang lain nggak bikin gitu? Ya, tapi sebenarnya gini, tekniknya tadi itu namanya tuh ya gimmick marketing lah ya. Gimmick marketing. UGC lah, kita pakai konten-konten kreator kita yang mau dijago bikin konten untuk, karena orang tuh nggak suka kalau guys datang ke sini ini ada produk gini. Udah nggak masuk. Lu mau coba kayak begitu pun nggak bakal masuk. Makanya kita sekarang tekniknya dibedain. Pakai UGC aja kayak tadi. Yang seorganik mungkin sampai orang, gila ya nih kejadian ini seru banget nih buat gini mau nge-share. Itu kayak tadi kisah cinta anak SMP ke SD. That's it.
Gitu. Nah kalau ini saya bikin viral diri saya sendiri waktu itu tuh. Pakai Apple Vision Pro, saya pakai makan di soto langganan, boom, waktu itu semua media pada banyak ngebahas juga. Tapi apakah UGC bisa digunakan berkali-kali di satu brand kok? Selama angle beda-beda masih bisa. Angle-nya beda-beda. Okay. Jangan disamain lagi, orang bosan. Harus kreatif juga. Iya, itu dia. Gitu. Oke deh kok. Oke, terakhir kok. Yes, boleh. Quick question. Yes. 3 kata untuk Flux apa? Oke, berani, kreatif, dan bangga. Oke, impian yang ingin dicapai, project impian yang ingin dicapai. Pengen bisa dapat project di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Yes, sampai ke mancanegara, itu impian terbesarnya. Oke, terakhir tips buat yang mau masuk Flux. Kalau buat kerja untuk saya, yang pasti harus kreatif. Tapi kalau buat masuk ke ekosistemnya Flux, dia harus punya mindset pebisnis. Itu yang ngebedain ini. Karena kalau buat kerja ya udah just kreatif, it's okay. Cukup. Yeah. Tapi kalau buat gedein secara bisnis, otaknya dia tuh harus bisnis banget. Itu yang bedain. Gitu. Beda banget kalau ketika kita punya partner yang emang otaknya bisnis, mereka pasti akan tahu bagaimana apapun yang harus dilakukan demi ini company bisa jadi gede. That's the difference sih. Gitu sih. Tuh, yang mau jadi partner Kolauri nggak cuma kreatif, harus bisa mikir juga. Gitu ya kan, mikir besar lah. Konco Gila terima kasih, Kolauri juga terima kasih udah nyempetin waktunya nih kok. Sampai jumpa lagi di Back to Business, Konco Kilat, stay tune. Dah.